Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Engkau pohon kesukaan, kesenanganku. Tiada orang yang kusadar, Engkau Tuhanku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Kau sumber penghiburan. Kau sumber penghiburanku, senantiasa ku minta Tuhan beserta selama-lamanya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya persilakan Bapak Ibu Jemaat untuk bersaat teduh. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah. Kerajaan-Mu selama segala abad. Pemerintahan-Mu turun-temurun. Tuhan setia kepada janji-janjinya dan menampakkan kerahimannya dalam semua tindakannya. Tuhan menegakkan mereka yang jatuh dan mengangkat mereka yang letih lesu. Semua ciptaan memandang kepadamu untuk mendapatkan rezeki pada musimnya. Engkau membuka tangan-Mu dan mengenyangkan semua yang hidup sesuai kebutuhan. Bersama-sama, Tuhan adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Sambil tetap berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan. Inilah duniahu. Inilah duniahu, hai mari
inilah duniaku. Inilah duniaku, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Dia berkuasa. Inilah duniaku, hatiku tak susah, umat semua memuji Dia, katalah tak tanggung. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh meyakini bahwa inilah dunia yang telah Tuhan ciptakan, di mana kami bersama-sama, walaupun banyak sekali masalah yang terjadi akhir-akhir ini, tapi kami percaya penyertaan Tuhan ada sampai di saat ini. Terima kasih Tuhan ketika Engkau melayakkan lagi kami satu kesempatan untuk menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Layakkanlah kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang beracara dalam ibadah kami di minggu pagi ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam Tuhan, kiranya Tuhan saja yang mau memberkati kami dan mau bersama-sama dengan kami pun hingga selesai ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, bersama-sama kita akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kita akan membaca bagian ini secara bertanggap-tanggapan dan di akhir kita akan membacanya secara bersama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas bersama-sama, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita akan sama-sama bernyanyi Dia Pusat Hidupku untuk merefleksikan pembacaan yang baru saja sama-sama kita bacakan mengenai satu peringatan kepada kita bahwa memang hanya Tuhanlah saja pusat yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita juga harus kudus sebagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan setiap umat percaya di segala tempat dan waktu. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat dan di akhir doa ini kita akan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu lagi waktu, kesempatan Tuhan berikan untuk kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja mendengar doa kami ini. Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami tak lupa banyak sekali kesalahan, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun yang tidak sepanjang pekan ini. Kami lemah ya Tuhan, kami terbatas, dan banyak sekali waktu yang kami gunakan untuk berfokus, untuk terlena dengan setiap dosa-dosa yang kami lakukan itu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan yang membersihkan kami, Tuhan yang sucikan kami, Roh Kudus-Mu saja yang membantu kami untuk dapat jauh dan lalu dari setiap perbuatan dosa dan celah. Roh Kudus saja yang menuntun kami ke depan dalam menapaki hari-hari kami. Biarlah setiap hari kami semakin memuliakan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu semakin tercermin dalam setiap pemikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan Bapa kami yang kudus, kami datang kepada Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan kondisi dunia di saat ini yang masih begitu genting dengan pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau saja yang tahu bahwa banyak sekali masalah yang terjadi yang diakibatkan oleh pandemik ini Tuhan. Banyak saudara-saudara kami di luar sana yang kehilangan pekerjaan, banyak juga saudara-saudara kami yang di luar sana yang akhirnya memiliki kehidupan ekonomi yang cukup sulit. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan setiap saudara kami menyerahkan setiap rekan-rekan kami, orang-orang yang berjuang, pemerintah, para pejuang di garis depan. Kami berdoa, kami menyerahkan semua mereka. Tuhan yang memberkati pemerintah, Tuhan yang memberkati ahli medis, setiap orang yang bekerja, yang tulus berjuang untuk melawan pandemi ini. Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, karena kami tak mampu untuk melaluinya sendiri. Kami harus berpasrah dalam keadaan tangan Tuhan saja. Kami tahu, kami percaya, ketika Tuhan telah menuntun kami jauh-jauh hingga di bulan November ini, Tuhan juga adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun kami untuk dapat melewati tahun ini, bahkan melewati pandemi ini dengan baik. Tuhan saja yang nyatakan kemuliaan Tuhan melalui pandemi ini, biarlah kami juga semakin mensyukuri setiap rahmat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan kondisi negara kami di saat ini yang tidak baik-baik saja. Banyak sekali ya Tuhan gejolak yang terjadi, baik dalam kondisi sosial maupun politik. Tuhan, kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan yang telah memimpin setiap orang yang duduk di dalam bangku pemerintahan untuk dapat terus berkarya pun hingga di saat ini ya Tuhan. Maka itu ya Tuhan, kami terus bermohon kepada Tuhan, Tuhan yang menuntun setiap pemerintahan kami dari tingkat yang paling tinggi, presiden kami, hingga ke RT RW masing-masing di setiap daerah. Tuhan saja memberkati mereka semuanya, berikan kepada mereka kesatuan, berikan kepada mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, agar apapun kebijaksanaan, apapun keputusan, apapun sikap yang diambil, itu dapat memberkati setiap rakyat Indonesia. Tuhan yang memberkati negara kami, setiap orang yang berusaha untuk mengganggu stabilitas ekonomi, pertahanan, dan politik negara kami, Tuhan, kami tidak tahu apa motivasi mereka, tapi kami percaya Tuhan saja yang berdaulat untuk mereka. Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang kembalikan mereka kepada Tuhan. Dan pada akhirnya biarlah bangsa kami Indonesia dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dilakukan oleh hamba-hamba-Mu di berbagai provinsi di negara ini. Tuhan, kami juga berdoa, kami menyerahkan diri kami ya Tuhan, ketika tahun ini hampir selesai,
kami sadar Tuhan, kami akan masuk ke dalam satu momen untuk menyambut kelahiran Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan saja yang bersama-sama dengan kami, semakin mengingatkan kami untuk semakin mempersiapkan hati kami dalam memasuki masa-masa mempersiapkan diri untuk Natal. Tuhan yang bantu kami agar masa-masa persiapan ini dapat berjalan dengan baik, agar kami pun dapat menikmati kasih Tuhan setiap saat, dan kami pun dapat semakin merefleksikan kehadiran Tuhan yang begitu nyata, yang begitu luar biasa dalam diri dan kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus-Mu saja mengingatkan kami untuk selalu berkaca dan berefleksi, untuk selalu melihat Tuhan, untuk selalu merefleksikan Tuhan pun kepada orang lain di sekitar kami. Biarlah kelahiran Tuhan nanti akan kami rayakan dapat benar-benar bermakna dalam diri kami maupun bagi orang-orang lain di sekitar kami. Dan biarlah kami menjadi berkat kepada mereka semua teristimewa di kota Palembang. Ini saja Tuhan yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang mendengar dan menjawab seturut waktu dan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan persembahan yang akan kita berikan di hari ini didasari oleh firman-Nya dari Mazmur 146 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Berbahagialah mereka yang penolongnya adalah Allah Yakub, yang harapannya ada pada Tuhan Allah mereka, yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan tetap setia untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Untuk merayakan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya dan menanti-nantikan janji Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita hari lepas hari, yuk kita bernyanyi Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang menerima persembahan ini, Tuhan yang menguduskan dan melayakkan setiap rekan-rekan kami, setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja dan mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan juga yang mengajarkan kami hari lepas hari untuk semakin mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan benar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita sama-sama akan disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup.
Untuk mempersiapkan diri kita, mari bersama-sama kita mengangkat lagu refleksi ini, Jangan Engkau Lalu. Sumber penghiburan. Kau sumber penghiburanku, senantiasa ku minta Tuhan beserta selalu. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku di Christ Chapel Manado, Christ Chapel Palembang, dan Christ Chapel Kupang. Saya bersyukur boleh kembali memberitakan firman Tuhan melalui mimbar-mimbar Christ Chapel. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab 1 Tesalonika, pasal 5 ayat ke-12 sampai ke-15. Kita ingat, konteks pasal 4 dan pasal 5 adalah bagaimana Paulus memberikan panduan untuk hidup sebagai orang kudus. Mereka, jemaat Tesalonika, yang kebanyakan dari mereka bukan orang Yahudi. Mereka dinyatakan sebagai orang-orang kudus karena mereka bertobat dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Nah, bagaimana orang yang belum pernah menjadi anggota keluarga Allah sekarang harus hidup sebagai anggota keluarga Allah di dalam sebuah komunitas gereja? Maka Paulus memberikan cara atau panduan mereka untuk hidup sebagai umat Allah. Saudara, dalam pasal 4 kita review sebentar bagaimana Paulus mengatakan Tuhan senang kalau umat Allah, orang-orang kudus Allah
sebagai status sebagai orang kudus Allah, hidup kudus, baik secara tubuh maupun secara jiwa yang sudah dikuduskan. Tuhan senang ketika orang-orang kudus ini saling mengasihi satu sama lain. Dan Tuhan juga senang ketika mereka saling menguatkan satu sama lain menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pagi ini kita akan belajar nasihat Rasul Paulus bagaimana hidup harmoni di antara sesama tubuh Kristus. Saudara, bagian yang akan kita baca ini akan mengajarkan kita relasi antara pemimpin jemaat dengan jemaat. Dan antara jemaat dengan jemaat. Dua hal ini akan menjadi topik utama kita pagi hari ini. Mari kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 12-15. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi kita umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat berterima kasih atas kesempatan beribadah bersama pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami berterima kasih atas juru selamat kami, Yesus Kristus, yang tampaknya kami akan benar-benar tidak memiliki harapan. Tuhan, kami mohon agar Engkau menolong kami dalam ibadah ini, agar kami memahami firman-Mu, agar kami menerapkannya ke dalam hidup kami. Tolonglah, ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah kami untuk lebih mencintai-Mu dan mencintai sesama kami seperti diri kami sendiri, sehingga kami boleh terus memuliakan Tuhan. Dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, seorang teolog atau pengkhotbah yang bernama Ken Hughes, ini adalah pengkhotbah yang sangat disukai oleh Pastor Neil Nielsen dan juga saya, pernah berkata demikian. To live above with the saints we love, oh, that will be glory. But to live below the saints we know, with the saints we know, well, that's another story. Ken Hughes ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang kudus Allah, ketika kita bertobat dan percaya Injil, kita adalah santa dan santo, kita adalah orang kudus Allah, dan kita rindu untuk bersekutu bersama orang kudus Allah yang lainnya, tapi di surga nanti. Tapi kalau sekarang kita harus bersekutu dengan orang kudus yang lain di dalam sebuah gereja, itu cerita yang lain. Saudara, adalah suatu kenyataan. Kita rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kita rindu untuk bersama-sama bersekutu dengan orang-orang kudus, dengan orang-orang yang percaya. Tetapi saat ini juga kita juga mengalami hal-hal yang menyebalkan dengan orang-orang kudus di gereja kita, saudara. Nah, Rasul Paulus ingin memberi contoh bagaimana kita hidup bersama orang-orang kudus, tetapi di bawah kolong langit. Paulus tidak sedang berbicara nanti hidup di surga, tapi di bumi sebagai umat Allah, bagaimana kita bersikap dan berelasi satu sama lain. Saudara, ayat kita pagi ini ingin mengatakan demikian dalam pasal 5 ayat 12 bahwa Paulus mengatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Saudara, jemaat diminta untuk menghormati pemimpin dan menjunjung pemimpin mereka.
Saudara, kata menghormati di sini memiliki makna to recognize, mengenal atau kenali siapa yang menjadi pemimpin di dalam gerejamu. Siapa yang menjadi pemimpin yang mengerjakan tugas sebagai pemimpin, yang menjalankan fungsi sebagai pemimpin. Dan menarik untuk kita perhatikan, Paulus ketika bicara mengenai pemimpin di gereja selalu bicara dalam bentuk plural, mereka. Paulus tidak pernah bicara mengenai satu atau single leader, selalu leaders dalam bentuk tim. Karena itu gereja seharusnya dipimpin atau sebaiknya dipimpin oleh beberapa orang supaya terjadi ke multiple eldership, sehingga tidak hanya satu orang. Saudara, kata menghormati dan menjunjung dalam bahasa Indonesia tinggi sekali. Tetapi dalam bahasa Yunani kita menghormati bukan menyembah, saudara. Tidak ada konsep pengutusan pemimpin. Ada pemimpin yang begitu hebat dikutuskan sehingga apapun yang dia katakan benar atau salah tidak masalah. Karena dia hamba Tuhan, kita harus mendengarkan. Saudara, bukan itu konsepnya. Konsep menghormati dan menjunjung di sini adalah bagaimana kita memberikan diri kita dipimpin. Kalau mereka adalah pemimpin, bagaimana kita belajar untuk menaati mereka. Saudara, menghormati hamba Tuhan, menghormati penatua adalah bukan seperti saudara mengkultuskan mereka, tetapi saudara menaati, bukan karena paksaan, tapi karena kerelaan hati dan berdasarkan kitab suci. Saudara, kita jangan terjebak kepada dua ekstrim. Yang satu mengkultuskan dan yang lain mengabaikan. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Saudara, itu tugas jemaat kepada pemimpin. Bahkan Paulus mengatakan kepada orang-orang yang mengabarkan Injil, berita kebenaran ini harusnya double honor, saudara. Kata menghormati mereka karena mereka menjalankan fungsinya. Saudara, secara implisit Paulus juga sedang mengatakan, hai pemimpin, engkau harus melakukan tugasmu. Karena apa? Karena Paulus mengatakan hormati pemimpin yang bekerja keras, yang memimpin dan yang menegur kamu, saudara. Jadi ini bukan masalah jabatan. Saudara perhatikan ayat 12 dan sampai 15, Paulus tidak mengatakan penatua, elder, diakon, tetapi memang itu yang diisyaratkan. Tetapi di sini Paulus menjelaskan fungsi, roles dari para pemimpin dan bukan jabatan. Saudara, dikatakan yang pertama adalah orang-orang yang bekerja keras. Dan kata to labor di sini selalu digunakan Paulus untuk menjelaskan tentang pekerjaan Injil. Jadi Paulus menekankan bahwa tugas pemimpin rohani, pemimpin di gereja adalah segala sesuatu untuk pekerjaan Injil itu sendiri. Sehingga aktivitas gereja yang utama adalah untuk memuliakan Kristus dan mengabarkan Injil Kristus. Tugas utama dari gereja dan pemimpinnya bukan sekedar membuat orang kagum dengan gereja kita, dengan musiknya, dengan program-programnya yang keren, dengan keramah tamahannya, bukan. Tetapi gereja adalah kingdom outpost, yaitu pos penjagaan terluar, pos perperangan untuk pekerjaan Injil itu sendiri. Maka pemimpin harus bekerja keras untuk Injil dapat disebarkan dengan efektif. Yang kedua, saudara, dikatakan to rule atau memimpin dalam kamu. Saudara, kata ini di dalam Tuhan, memimpin kamu dalam Tuhan, kata ini memiliki makna adalah mempengaruhi orang, menolong mereka supaya mereka diarahkan hidupnya. Jadi pemimpin di sini bukan penyuruh, saudara. Do this, bukan, tetapi mengarahkan orang, memimpin orang supaya menuju jalan yang benar, memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan dikatakan memimpin kamu di dalam Tuhan. Pemimpin diberikan tugas untuk menolong orang-orang ini menjalankan tugasnya, hidupnya sebagai orang Kristen. Jadi pemimpin tidak perlu terlalu kepo untuk mengatur baju apa yang dia pakai, makan apa hari ini. Tidak, tapi yang berhubungan sesuatu in the Lord untuk orang-orang Kristen. Saudara, G.K. Beale, seorang profesor dari Westminster Seminary, mengatakan demikian.
Para pemimpin gereja bukanlah penguasa yang otonom. Para pemimpin gereja mewakili otoritas Kristus. Pendeta, penatua, diaken, mereka ditugaskan oleh Kristus untuk melaksanakan pengawasan mereka terhadap kawanan domba Allah menurut kehendak Allah dan bukan menurut kehendak mereka. Sehingga pemimpin itu sebetulnya tidak memiliki otoritas lebih daripada apa yang Tuhan titipkan kepada mereka untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Saudara, di dalam 2 Samuel 5 ayat 12 dikatakan demikian, ketika Daud melihat bagaimana dia menjadi raja dan Tuhan menetapkan kerajaannya begitu kuat, maka dia berkata demikian, "Taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya." Daud menjadi raja yang kuat, raja yang hebat, kerajaan yang bermartabat, dihormati oleh negara, kerajaan-kerajaan lain, bukan untuk keuntungan Daud, bukan semata-mata Daud itu sendiri, tetapi Alkitab mengatakan karena untuk umat Tuhan. Karena Tuhan mencintai umat Tuhan, maka Tuhan mengangkat Daud dan menguatkan kerajaannya. Saudara, demikian dengan kita. Ketika kita dipanggil Tuhan menjadi pemimpin, menjadi pendeta, menjadi penatua, diaken, apapun juga yang Tuhan tugaskan, bukan untuk kita, tapi untuk umat Tuhan, supaya digembalakan dengan baik. Saudara, memimpin dalam Tuhan selalu menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen, umat Tuhan. Dan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Kita harus menjelaskannya apa yang Alkitab katakan. Kita tidak bisa mengatakan kepada jemaat, tadi malam Tuhan berkata, tadi pagi Roh Kudus berbisik. Tidak. Tapi kita harus selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau saudara melihat ada pemimpin yang bicara sembarangan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara harus bertanya, apa yang firman Tuhan katakan sebetulnya? Saudara harus mengecek seperti orang-orang Berea mengecek Paulus. Saudara, Paulus aja dicek sama orang Berea. Apalagi saya, apalagi orang lain, saudara, yang mungkin hanya manusia biasa, tidak sehebat Paulus, saudara. Yang ketiga, dikatakan to admonish, yaitu menegur kamu. Saudara, kata to admonish di sini atau menegur di sini itu memiliki akar kata yang sama dengan pertobatan. Kalau pertobatan katanya adalah metanoia atau metanoa, maka itu artinya bukan sekedar mengaku salah, tetapi terjadi unsur change your mind. Turn from your sin to God. Itulah pertobatan. Ada kata no, mind, change mind. Maka menegur di sini menggunakan kata Yunani noteteo yang artinya menegur supaya terjadi perubahan mind. Saudara, kita sering sekali terjebak menegur, kamu salah ya, kamu salah ya, kamu salah, kamu salah. Tetapi menegur di sini adalah membimbing mereka, atau dengan kata lain merebut mereka kembali dari kesalahan mereka supaya mereka bertobat, change their mind. Kata menegur itu, saudara. Saudara perhatikan 3 tugas utama ini, pekerjaan Injil, memimpin dan menegur, semuanya bukan jabatan, tapi tugas kata kerja aktif. Dan di dalam bahasa Yunani, ketiga kata kerja ini hanya menggunakan satu kata the atau artikel yang menunjukkan bahwa ketiga kata ini sebetulnya 3 in 1. Seorang pemimpin itu pasti bekerja, pemimpin bekerja untuk Injil, pasti memimpin mengarahkan orang kepada kebenaran firman Tuhan dan menegur orang yang salah supaya bertobat. Bukan mempermalukan. Saudara, kita tidak menegur orang supaya dia dipermalukan. Kita menegur orang supaya orang itu boleh bertobat kembali kepada Kristus. Saudara, kita nggak bisa berpikir bahwa karena saya pendeta, maka kamu harus menghormati dan menjunjung saya. Itu kata firman Tuhan. LHI menggunakan kata menjunjung. Paulus tidak bilang begitu. Paulus bilang pemimpin harus bekerja, dan bekerja. Dan jemaat menghormati karena mereka bekerja.
Jemaat menghormati bukan karena mereka punya jabatan pendeta, jabatan penatua, jabatan diaken, tetapi karena mereka mengerjakan apa yang Tuhan katakan untuk mengembalakan domba Tuhan. Saudara, kalau ada pendeta yang minta dihormati karena jabatannya sebagai pendeta, maka pendeta itu harus kembali membaca firman Tuhan. Bahwa mereka dihormati karena mereka melakukan tugas mereka. Saudara, kita menghormati pemimpin gereja karena mereka melaksanakan otoritas yang Tuhan berikan. Bukan memiliki otoritas. Banyak orang berpikir saya punya otoritas, kamu harus hormat sama saya. Tetapi Paulus ingin mengatakan, bukan itu. Tapi apakah engkau mengerjakan, melaksanakan otoritas yang Tuhan berikan dengan benar, dengan baik. Sehingga domba-domba Tuhan boleh terus bersekutu dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini adalah harmoni yang pertama. Jika pemimpin dan yang dipimpin berfungsi sebagaimana mestinya, maka itu akan terjadi sebuah harmoni, hidup yang harmoni. Jangan yang dipimpin mau mengatur yang memimpin. Dan yang memimpin justru bodoh amat, tidak mau tahu apa yang terjadi. Maka ini tidak akan terjadi keharmonisan. Saudara, penghormatan yang kita berikan adalah karena mereka bekerja. Karena mereka memberitakan Injil. Karena mereka memimpin dan menegur, saudara. Tetapi di dalam teks ini juga ada implikasi yang lain, saudara. Yaitu Paulus mengatakan di dalam komunitas umat Allah pasti ada pemimpin. Dan ada relasi antara pemimpin dan jemaat. Tetapi pertanyaannya, apakah seorang pendeta, seorang penatua bertanggung jawab kepada seluruh orang Kristen di muka bumi ini? Apakah seorang jemaat juga harus menaati seluruh pendeta dan penatua di muka bumi ini? Tentu tidak, saudara. Ini pasti ada sesuatu di dalam lingkup yang lebih kecil. Di dalam sebuah lingkup gereja lokal. Di mana ada penatua, diaken, pendeta yang berkomitmen untuk mengembalakan sekumpulan domba Allah. Dan ada sekumpulan domba Allah yang berkomitmen untuk dipimpin. Itulah gereja lokal, saudara. Karena itu, keanggotaan kita kepada sebuah gereja lokal itu sangat penting. Karena setiap orang Kristen harus memiliki akuntabilitas. Jadi bagi saudara yang belum menjadi anggota gereja lokal, maka Christ Chapel siap menerima Anda. Christ Chapel Palembang, Christ Chapel Manado, Christ Chapel Kupang. Saudara, bagi saudara yang masih berpikir lebih nyaman menjadi anggota GKJJ, saudara tahu GKJJ? Gereja Kristen Jalan-Jalan, maka saudara harus bertobat. Karena Paulus ingin mengatakan bahwa saudara harus menghormati pemimpin. Pemimpin yang mana, saudara? Pemimpin yang bertanggung jawab kepada kehidupan saudara, di mana saudara berkomitmen pada sebuah gereja lokal. Saudara, bagian kedua, yaitu di ayat 14 dan 15, kita bicara mengenai hubungan relasi antara jemaat dengan jemaat. Paulus mengatakan, sekarang ya, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Pemimpin dan jemaat, jemaat dengan pemimpin. Dan sekarang Paulus bicara mengenai pemimpin dengan jemaat dengan jemaat. Dan Paulus menggunakan kata yang sama, admonish, tegurlah yang hidup tidak tertib. Saudara, kita seringkali suka atau ketika kita melihat orang yang salah, kita lebih cenderung menyatakan kesalahannya kepada banyak orang. Dan kecenderungan kita mempermalukan. Tetapi kata noteteo yang dipakai untuk dari pemimpin kepada jemaat juga dipakai Paulus dari jemaat kepada jemaat. Jadi ketika kita ingin menyatakan kesalahan, tujuan kita bukan mempermalukan jemaat yang lain. Bukan mempermalukan saudara-saudari kita di dalam Kristus. Tetapi tujuan kita agar mereka, ingat, ada unsur metanoa, yaitu untuk terjadinya perubahan pemikiran.
mind, change mind. Jadi saudara, jika saudara mengasihi anggota tubuh Kristus, saudara menegur mereka di dalam kasih, dan saudara ingin mereka bertobat. Change their mind from their sin to God, saudara. Dan saudara, yang kata ini juga memiliki dua arti. Secara literal adalah kata admonish. Maksud saya adalah tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah, sekarang kita mulai menegur yang hidupnya tidak tertib. Kata tidak tertib di sini juga memiliki dua arti. Secara literal artinya adalah orang-orang yang hidupnya mengabaikan instruksi Allah. Mereka mengerjakan yang tidak harus mereka kerjakan, tetapi yang harus mereka kerjakan, mereka tidak kerjakan. Ini adalah orang-orang yang kepo, saudara. Dia tidak kerjakan apa yang harus dia kerjakan, tapi dia kerjakan yang seharusnya dia kerjakan. Dan dia selalu ngurusin orang lain, saudara. Saya jadi ingat definisi dosa dalam katekismus singkat Westminster adalah dosa adalah melakukan yang Allah larang dan tidak melakukan yang Allah minta. Nah, orang yang tidak tertib seperti ini adalah orang-orang yang mirip, saudara. Yang mestinya tanggung jawab dia tidak kerjakan, tetapi kerjanya ngurusin orang lain. Nah, tugas kita menegur, bukan mempermalukan mereka. Saudara, dalam bahasa Inggris diterjemahkan, ESV menerjemahkan, tegurlah mereka yang idle. Dan Paulus beberapa kali menerjemahkan kata ini dengan mengatakan, jangan idle, do not be idle. Jangan nggak ngapa-ngapain, jangan malas, kurang lebih seperti itu. Malas mengerjakan yang seharusnya mereka kerjakan. Dan orang-orang kayak gini banyak, saudara, di gereja. Dan semakin besar gereja, semakin banyak kita ketemu orang-orang yang kepo seperti ini, saudara. Dan tetapi tugas kita untuk terus menolong mereka, menegur mereka. Kalau dibiarkan, ini menjadi kanker, saudara. Nah, kita perlu belajar sebagai jemaat bagaimana mengasihi mereka, tetapi bukan untuk mempermalukan mereka. Kecenderungan kita adalah biar mati lu sana. Tidak seperti itu, saudara. Saudara, yang kedua dikatakan adalah hiburlah mereka yang tawar hati, ya, mereka yang discourage, mereka yang lemah, maka kita harus menolong mereka dengan menasehati mereka, menghibur mereka, seperti Paulus menasehati atau menghibur orang yang mengalami kesedihan mendalam. Dan kita harus hati-hati menggunakan firman Tuhan dalam menegur orang. Seringkali kita nih so hebat. Kalau ada orang sedang lemah iman, maka kita kasih ayat-ayat yang mungkin kadang-kadang tidak tepat, saudara. Mungkin menghibur mereka yang paling utama adalah berdoa bagi mereka. Dan mungkin berusaha berempati kepada mereka. Jangan menjadi seperti sahabat-sahabat Ayub. Ayub menyebut mereka penghibur-penghibur sialan. Omongnya memang benar, tetapi tidak tepat. Kita bukan Tuhan. Kita nggak tahu kenapa saudara kita. Kita tidak tahu dengan detil kenapa saudara kita mengalami ketawar hati. Kita doakan mereka. Kita datangi dan mungkin kita coba berempati kepada mereka, saudara. Jadi kita menolong mereka karena kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Kita hibur mereka bahwa memang kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, sesama jemaat kita akan bertemu dengan orang-orang yang lemah. Dikatakan belalah yang lemah, help the weak. Kata the weak di sini, saudara, sangat jelas di dalam Yunani adalah physical weak dan economically weak. Maka saudara, kita diminta untuk menolong mereka, mengasihi mereka, dan membantu mereka. Paulus katakan kita harus menolong orang-orang yang mengalami kesulitan seperti ini. Dan Paulus selalu mengajarkan degree of proximity, derajat kedekatan. Kita tidak mungkin hanya memikirkan orang yang jauh, yang di Afrika, di tempat lain, tetapi jemaat kita sendiri yang begitu dekat dengan kita, tidak kita tolong, saudara. Paulus selalu mengatakan degree of proximity. Your family first. Your church member first. Dan mungkin saudara, orang-orang Kristen yang lain dan seluruh umat manusia selalu dalam menolong orang ada derajat kedekatan.
Dan tolonglah orang-orang yang ada di gereja kita yang mengalami kesulitan. Tapi seringkali kita berpikir kita adalah orang yang paling sulit di dunia ini. Sehingga kita tidak mau menolong orang lain lagi. Kita yang harusnya ditolong. Saudara, kalau saudara berpikir seperti itu, mungkin saudara harus nyanyi lagu sekolah minggu, hitunglah berkatmu satu persatu. Pasti saudara bukan orang yang paling sulit di dunia ini. Dan Tuhan senang kalau saudara memberkati mereka. Yang keempat, Paulus mengatakan, be patient with them all, yaitu dikatakan bahwa sabarlah terhadap semua orang. Kita diminta sabar. Kenapa? Karena ketika kita menegur, ketika kita menghibur, ketika kita menolong, seringkali kita, orang-orang itu mungkin tidak berterima kasih, orang-orang itu mungkin tetap menyebalkan gitu. Dan banyak orang-orang yang rese di dalam gereja, saudara, itu kenyataan. Maka Paulus minta kita untuk bersabar dan terus menegur, terus menghibur, dan terus membela. Karena apa? Karena kesabaran adalah buah roh. Jika kita yang lebih dewasa, semakin hari semakin tumbuh dalam Kristus, semakin kuat, semakin berakar, maka buah roh kesabaran itu akan semakin besar. Dan buah kesabaran itu adalah manifestasi dari kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu sabar. Dan tugas kita adalah mengasihi. Karena itu harus sabar. Saudara ngomong begini gampang, saudara. Saya tahu, tapi seringkali saya juga tidak sabar. Tolong doakan saya, saudara. Seringkali saya juga kesel melihat orang-orang yang nyebelin, saudara. Tetapi Tuhan minta kita sabar kepada mereka. Ayat ini menegur saya dulu sebelum saya mengajarkannya kepada saudara. Saya harus sabar kepada orang-orang yang memang orang-orang rese di dalam gereja, saudara. Saudara, dikatakan yang kelima, ada orang-orang yang bukan cuma rese tapi juga berbuat jahat kepada kita. Dan ini berat, saudara. Karena Paulus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kebaikan dengan kebaikan. Saudara, saya tahu ini tidak mudah. Tetapi ini perintah Tuhan melalui Paulus. Jangan membalas kejahatan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang membalaskannya. Dikatakan di dalam ayat sebelumnya, dalam pasal 4, God is an avenger. Lebih kuat dari Hulk, lebih pintar dari Iron Man, dan lebih mighty dari Thor. Karena itu biarkanlah pembalasan menjadi milik Tuhan. Paulus mengatakan di sini, senantiasa membalas dengan yang baik. Saudara, mudah mengatakan ini, tidak mudah melakukannya. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh kekuatan dari Allah supaya kita bisa melakukannya. Tetapi ketika kita berhasil melakukannya, ini suatu yang indah, saudara. Saudara, harmoni yang kedua akan tercapai ketika jemaat dengan jemaat berfungsi sebagaimana seharusnya. Saling menegur, saling menghibur, saling membela, dan sabar satu sama lain. Dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi tetap membalas dengan yang baik terhadap semua orang. Dikatakan bukan hanya kepada komunitas kita. Saudara, Tuhan telah menentukan peranan kita yang berbeda satu sama lain. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi jemaat, tapi semua kalau berjalan dengan baik, maka itu yang terjadi. Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah lagu yang sangat terkenal ketika saya masih remaja, yaitu Friends. Lagu ini dari Michael W. Smith. Di dalam refnya berbunyi demikian. And friends are friends forever, if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, cause the welcome will not end. Katakan bahwa teman akan menjadi teman selamanya kalau Tuhan adalah Tuhan mereka. Kalau kita tidak memiliki Tuhan yang sama, maka kita tidak mungkin menjadi sahabat selamanya. Mungkin kita bisa menjadi teman, menjadi rekan, tetapi menjadi sahabat yang sebenarnya hanya terjadi ketika Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Kalau Tuhan kita sama, maka kita bisa hidup dalam harmoni. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan yang berbeda, maka sangat sulit untuk hidup dalam harmoni.
Tapi Pak Yohanes, bukankah kita dalam satu gereja menyembah Tuhan yang sama? Kok bisa kita menyembah Tuhan yang berbeda? Oh, jangan salah saudara, sangat bisa. Karena banyak dari kita ada di dalam gereja, tapi Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Dia tidak menyembah Tuhan Yesus, tapi menyembah dirinya sendiri. Tuhan adalah dirinya sendiri yang berkuasa, yang perlu dipuaskan, yang perlu dimuliakan, yang perlu dinikmati oleh mereka sendiri. Apapun yang dilakukannya selalu menjadi yang paling benar karena dia Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang bersalah kepada dia, dia yang benar karena dia Tuhan. Maka orang-orang seperti ini terus dipuaskan ke dirinya sendiri dan dia tidak pernah menyembah Tuhan. Ketika orang ini melihat pendapat yang berbeda, pemimpin yang memiliki pendapat yang berbeda, dia putuskan dia yang benar, pemimpin dan orang lain itu yang salah. Saudara, seorang pastor mengatakan demikian. Seringkali orang Kristen di dalam gereja menghakimi orang lain, bunyinya seperti ini, saudara. We judge other people by their actions. Kalau ada orang salah, orang itu benar-benar salah. Itu memang salah banget. Tetapi dikatakan, we judge ourselves by our intention. Kalau ada orang lain yang salah, kita akan mengatakan dia salah, intensinya, teologinya, semuanya salah. Tapi kalau saya melakukan, maksud saya bukan begitu. Saudara salah sangka. So, dengan mudah kita menghakimi orang. Tapi dengan mudah juga kita mengatakan, maksud kita bukan begitu. Saudara, selama Tuhan adalah diri kita sendiri, bukan pencipta langit dan bumi, maka sangat sulit saudara untuk berharmoni dengan orang-orang seperti ini. Dan keinginan manusia menjadi Tuhan bukanlah barang baru, saudara. Sejak di Taman Eden, yang merupakan sanctuary, prototipe pertama dari sanctuary Allah, di mana Allah dan manusia bersekutu, manusia ingin jadi Tuhan. Ketika prototipe kedua sanctuary, yaitu bait Allah, maka imam-imam di sana pun ingin menjadi Tuhan dan melakukan apapun yang mereka anggap benar. Ketika gereja menjadi prototipe yang lebih sempurna, tapi masih prototipe, tempat di mana Allah bersekutu dengan manusia, manusia-manusia pun ingin menjadi Tuhan. Semua orang ingin menjadi Tuhan. Dan ketika kita tidak menyembah Tuhan yang hidup dan yang benar, tetapi kita menyembah diri kita sendiri, ini sangat sulit terjadi harmoni, saudara. Saudara, karena kita adalah Tuhan, kita tidak lagi mempedulikan Tuhan yang benar, kita hanya mempedulikan diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi Tuhan, kecenderungan kita adalah supaya orang melihat kita mengasihi Tuhan. Ketika orang tidak melihat kita mengasihi Tuhan, atau orang tidak melihat kita, maka kita tidak peduli dengan seluruh ajaran-ajaran Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama kita, juga dalam rangka supaya orang lain memuji kita. Semua yang terjadi karena saya, untuk saya, oleh saya. Dari saya, oleh saya, untuk saya, saudara. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mengevaluasi diri. Jika Kristus mati bagi saudara, jika karena darah dari tubuh dan darah Kristus yang mengampuni saudara, yang membawa saudara menjadi orang kudus Allah, siapakah yang akan saudara sembah? Dirimu sendiri atau Tuhan yang menciptakan saudara, yang menebus saudara? Dan apa yang saudara lakukan selama ini? Dapatkah saudara menilai di mana letak pusat dari seluruh aktivitas saudara? Di mana senternya? Apakah senternya itu diri saudara atau senternya Tuhan? Kita bisa melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita fokus pada pekerjaan Tuhan, kalau jika kita fokus pada kerajaan Allah, kita tidak punya waktu untuk fokus kepada diri kita sendiri. Saudara, saya ingin mengajak kita semua yang terjebak kepada diri sendiri untuk bertobat. Karena Yesus berkata bahwa datanglah kepadanya. Dia memberikan beban yang ringan. Saudara, menjadikan diri saudara sebagai pusat kehidupan saudara, itu beban yang berat. Karena saudara selalu harus memakai topeng. Nah, hari ini bagus pakai topeng. Saudara harus menjadi tipu-tipu orang supaya terlihat baik. Karena pusatnya saudara. Tetapi jika saudara menjadikan Kristus sebagai pusat, maka saudara tidak peduli
apa yang orang lain katakan. Selama saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan saudara bisa mengasihi sesama. Bukan untuk dilihat manusia. Bukan supaya manusia itu mengasihi saudara kembali. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan. Dalam rangka kita mengasihi Tuhan. Saudara, jika kita hidup seperti ini, maka gereja yang harmoni, walaupun tidak sempurna, bisa terlaksana. Kita bisa mencicipi harmoni yang terjadi di surga saat ini, saudara. Kita tidak perlu menunggu surga. Kita tidak perlu menunggu mati lalu berkumpul dengan mereka di sana. Saat ini, ketika senternya bukan kita, tapi pusatnya adalah Kristus, kita mencicipi surga, mencicipi indahnya, harmoninya, hidup bersama dengan orang-orang kudus. Dan orang-orang lain mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 25, Paulus mengatakan, orang-orang akan mengatakan, sungguh Allah ada di tengah-tengah kita semua. Saudara, mari saya mengajak saudara untuk memikirkan hal ini dan bertobat. Change your center from yourself to God. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Tuhan memberkati setiap kebenaran dan memateraikannya dalam kehidupan kami. Dan yang bukan kebenaran kiranya itu boleh berlalu. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di Christ Chapel ini boleh sama-sama memindahkan pusat hidup yang ada dalam diri kami menjadi di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memakai Christ Chapel ini menjadi kingdom outpost untuk memberitakan Injil. Dan orang-orang yang ada di dalamnya boleh saling menasehati, boleh saling menolong, menguatkan, dan boleh saling membela. Karena kami adalah orang-orang kudus Allah yang dibayar dengan darah yang mahal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati dan meneguhkan kita. Untuk merespon firman Tuhan yang telah memberkati kita semuanya, mari kita menyanyikan lagu Jesus, What a Friend for Sinners dengan bersukacita. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan berdiri.
bersama-sama dengan segala umat percaya di setiap tempat dan waktu, kita kembalikan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above me, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya untuk hidup sebagai orang kudus Tuhan, sampai Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan bersaat teduh. Kiranya setiap pujian yang telah kita naikkan kepada Tuhan dan firman Tuhan yang telah kita dengar, serta persembahan yang telah diberikan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat memasuki pekan yang baru. Tuhan memberkati. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lembah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat kan tercurah.